Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, perkenalkan saya Lili Widayati, CGP Angkatan 9, kelas 216 Kabupaten Tuban, tahun 2023. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan refleksi filosofis tentang pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau mendapat julukan Bapak Pendidikan Indonesia, di mana memposisikan diri sebagai pendidik yang memberi teladan, semangat, dan mendorong menjadi insan yang berkembang. Apa itu pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Keberhasilan persemaian benih-benih tersebut dapat dilakukan dengan 6 langkah oleh pembelajar. Di antaranya adalah: yang pertama adalah be on time. Kita sebagai pembelajar menerapkan kedisiplinan dari diri sendiri, khususnya adalah disiplin waktu. Misalnya ketika kita berangkat sekolah, ketika masuk ke kelas, ataupun ketika kita melaksanakan tugas sesuai tepat waktu. Dengan demikian, pembelajar akan melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan sebagai pembelajar. Yang kedua adalah be prepared and ready to learn. Learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Mereka akan belajar bagaimana cara mengetahui atau memahami sesuatu agar lebih bermakna, belajar melakukan agar menghasilkan karya, dan belajar untuk menjadi pribadi yang bermakna, serta belajar untuk hidup bersama sebagai makhluk sosial. Langkah yang ketiga adalah be respectful. Artinya, anak dididik untuk menjadi santun dalam hal perkataan maupun perbuatan, mencetak generasi yang berkarakter, berakhlak, dan berbudi pekerti. Keempat, the profile of Pancasila student. Selayaknya lagu profil pelajar Pancasila berikut. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebhinnekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Langkah yang kelima adalah raise your hand to speak. Artinya, pembelajar diajak untuk berani mengungkapkan ide, gagasan, pernyataan, ataupun pertanyaan dengan santun, baik kata maupun perbuatan. Langkah yang terakhir adalah be kind. Artinya, pembelajaran harus berpusat pada pembelajar, di mana harus dirancang dengan suasana senang dan memenuhi kebutuhan mereka, yang berdampak kehadiran kita sangat dirindukan oleh mereka. Dari pemaparan di awal tadi, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat anak dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 menegaskan tentang hak pendidikan. Untuk itu, simaklah puisi berikut tentang pendidikan adalah hak. 2 Mei. Mengapa Hari Pendidikan Nasional dirayakan setiap tanggal dan bulan tersebut? Tanggal tersebut Ki Hajar Dewantara dilahirkan. Lalu, apa peran beliau? Beliau bukan seorang tentara hebat. Pokok-pokok pikirannya menjadi titik tolak kehidupan pendidikan. Karenanya, mengubah bangsa menjadi bermartabat melalui pengembangan diri dan juga bakat. Filosofisnya penuh dedikasi, bahwasanya pendidikan bukan masalah mencari nilai, bukan pula menuruti gengsi, tetapi pendidikan adalah hak yang harus didapat sebagai wadah mengembangkan kemampuan.
Pendidikan laksana kertas kosong yang harus diisi. Dia hadir untuk menemukan jati diri. 5 asas menjadi landasan pendidikan: kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Pendidikan mencetak insan yang berkembang. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Sejak dulu tetap dipegang oleh pembelajar dengan konsep merdeka belajar, membangun moral yang multikultural. Untuk itu, kita sebagai tenaga pendidik siap majukan pendidikan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.